Setelah kita memiliki web service, hanya kita coba baca web service ini di project Flutter kita. Oke. Nah, eh, pertama-tama kita siapkan dulu sebuah screen ya, screen berjudul Popular Movie dan tentu saja ini adalah stateful widget ya. Langsung kembali lagi ke Visual Studio Code kalian dan ini posisinya sedang saya run ya, sedang saya Flutter run. Kemudian eh, kita akan bikin sebuah screen baru ya. Ini project yang terbuka adalah project Flutter saya yang saya kerjakan sejak eh, sebelum UTS. Nah, teman-teman di sini kita create di dalam folder lib, kita create new file dan diberi nama popular movie dot dart ya. Popular movie dot dart. Oke, ini tidak pakai S ya, saya akan rename dulu ya. Popular movie tidak pakai S. Oke. Nah, karena ini adalah stateful, jadi akan saya menggunakan Flutter stateful widget di sini. Kemudian saya ketik kelasnya popular movie. Saya klik sembarang tempat. Ya, selesai. Jadi kita punya sebuah screen baru bernama popular movie. Yang dirubah adalah ini ya, scaffoldnya di bagian return ini. Oke, scaffold. Oke, kemudian ada bar, app bar. Di sini ada title menggunakan teks popular movie. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi selain itu body ya, ada body berisi list view. Oke, body yang berisi list view widget baru nih ya. List view itu seperti list pada umumnya ya. Widget menampilkan list ya, barisan list seperti yang sering kalian kalian lihat ya di aplikasi-aplikasi Android ataupun iOS. Nah, isinya adalah eh, sementara kosong begini atau kita bisa kosongin aja deh. Nah, sementara kita kosongin. Nah, ini Anda tinggal menambahkan cons sini, kemudian ya that's it. Ya, ini kosongan. Nah, simpen dulu, save. Kalau sudah, kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, kita perlu beberapa library atau dependensi atau package ya. Kalau di Dart atau di Flutter kita ngomongnya package. Nah, package yang dimaksud adalah HTTP. Jadi langkah pertama kita nambahkan HTTP package. Buat apa ini package? Package ini untuk melakukan request atau jaringan, request ke jaringan, network request. Kemana? Ke suatu IP address yang kita inginkan. Oke. Kemudian setelah kita akses movie list PHP-nya, kita akan mendapatkan JSON, lalu kita akan ubah JSON string tadi menjadi objek ya, menjadi Dart object. Nah, setelah kita ubah menjadi Dart object, baru kita bisa fetch dan tampilkan di layar. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan mulai menambahkan HTTP ya. Tambahkannya di mana? Kalian buka PubSec YAML. Oke, PubSec YAML itu lokasinya di luar ya, di sini. PubSec YAML. Lalu tambahkan di bagian dependensi. Nah, di sini ya, di bagian dependensi, eh, kita tambahkan HTTP. eh, oke, oke. Ini saya kok anu aja nih, susahan ini ya, mengcopy ini. Sebentar ya, saya copy dulu aja. Oke, Ctrl V, Ctrl V. Kemudian apalagi yang ditambahkan? Oke, ini dulu. Kalian save aja ya, save dulu. Nah, setelah beres, setelah Parsec YAML-nya mendownload HTTP-nya, lalu kita kembali ke Popular Movie. Nah, di Popular Movie kita akan import HTTP-nya di bagian paling atas ya. Import package HTTP dot s HTTP sehingga di screen ini kita bisa akses pluginnya atau apa namanya
package ini menggunakan aliasnya, menggunakan HTTP. Oke. Kemudian, karena aplikasi kita akses internet membutuhkan koneksi ke internet, maka kita harus menambahkan manifest. Ini sama seperti pada umumnya ketika kalian belajar Android. Nah, di manakah itu letaknya? Anda bisa tambahkan di Android, kemudian folder app src, app src main res, sorry kok res. Langsung aja manifest. Nah, di sini ada Android manifest. Nah, familiar ya dengan manifest Android ini ya. Anda sudah pernah mendapatkan dulu. Langsung saja kita tambahkan users. Nah, users permission ini mending copy paste ya. Kenapa? Daripada konfigurasinya salah ketik, mending saya copy paste, Ctrl C karena di sini tidak ada apa? Tidak ada checking ya. Tidak ada checking. Jadi kalau salah ketik tidak ketahuan ya. Kalau kecuali kalau ini file Dart. Ini adalah file XML. Oke, kemudian teman-teman setelah punya uses permission internet di manifest kita, selanjutnya kita mau fetching. Nah, siapkan sebuah function ya, sebuah function bernama fetch data. Oke, kita balik lagi ke Popular Movie. Nah, saya akan buat mungkin di dalam sini ya. Di dalam Popular Movie ini pertama-tama siapkan sebuah string. Ini untuk testing mendapatkan hasil JSON-nya. String temporary sama dengan eh, ketik sembarang, misalkan waiting API respond dot. Oke. Kemudian setelah itu saya punya sebuah function. Nah, semua eh, akses atau proses yang butuh akses ke internet atau selesainya tidak jelas kapan ya, bisa cepat, bisa langsung selesai atau menunggu beberapa menit kemudian, wajib kalian masukkan ke dalam asinkronus, masukkan ke dalam thread yang berbeda. Di sini sebuah fetch data saya, ya fetch data, function fetch data saya, ini harus mengoutputkan future yang ya sepelenya adalah future string, oke, future string. Dan tentu saja kita indikasikan bahwa future ini atau fetch data ini berupa asinkronus, artinya fetch data ini akan dijalankan di thread yang berbeda dengan UI thread. Future artinya em, hasil return value-nya dari fetch data ini nggak jelas kapan ya. Bisa cepat ya, bisa saat itu juga atau menunggu beberapa detik kemudian. Makanya itu fetch data ini nanti akan dipakai berbarengan dengan then ya, future then. Nah, nanti kita lihat ya habis gini. Nah, teman-teman, isinya apa? Isinya kita mulai menggunakan em, package HTTP ya. Jadi caranya demikian HTTP dot di situ ada metode namanya get. Nah, metode getnya kalian isi dengan alamat eh, localhost kalian. Tapi kalau teman-teman mau coba langsung praktek dengan Ubaya Cloud yang kalau tadi sempat kita berikan gitu ya, silakan monggo. Jadi jangan lupa movie listnya harus diupload ke Ubaya Cloud masing-masing. Berikut juga movie SQL-nya harus di-prepare juga di phpMyAdmin dari Ubaya Cloud. Nah, kalian upload ke sana. Tapi di kasus saya di sini saya mau menggunakan apa namanya localhost ya. Jadi sini saya akan ketik http localhost slash flutter db slash movie list.php seperti itu. Nah, oke, maaf ini bukan langsung diketik seperti ini, tapi menggunakan kelas yuri.parse. Lalu kalian paste ke sini, jangan lupa titik koma. Nah, hasilnya dari Yuri, dari HTTP ini adalah sebuah em, response, sebuah objek response. Jadi kita siapkan variabelnya response dan Anda wajib memberikan nama apa namanya await ya. Anda wajib memberikan await. Oke, await artinya apa? Await artinya program kalian akan stop di sini ya, await di sini sampai apa? Sampai HTTP-nya selesai menjalankan atau mengakses movie list. Nah, setelah selesai baru lanjut ke if di bawahnya. Nah, if di bawahnya itu kita bisa memperoleh informasi if response status code ya, status code sama dengan 200. Teman-teman, ini adalah respons dari web
webcode ya. Kalau 200 itu artinya aman, lancar gitu ya. Tapi kalau selain angka itu berarti tidak oke ya. Berarti ada masalah ya, entah di mana. Mungkin dari web servernya atau dari datanya dan tidak tahu. Nah, teman-teman, kalau oke tentu saja kita simpan atau kita return maksud saya, kita return eh, response.body. Nah, Anda bisa lihat ya, body ini adalah string. Oke, dan tentu saja future kita atau return value kita juga sama-sama string. Jadi tidak masalah, tidak error. Nah, kalau error, kalau else di sini kita akan throw exception. Ya, kita manual tampilkan exception error. Fail to load API. Oke, titik koma. Nah, seperti ini. Ini adalah fetch data yang kita miliki, teman-teman, untuk kita pakai setelah ini. Lanjut, em, kita panggil ya. Kita panggil fetch data ini ke sebuah function. Jadi kita punya function baru lagi, function biasa kali ini, function biasa yang bernama baca data. Oke. Yang tidak ada return value-nya atau alias void ya. Baca data isinya apa? Isinya kita memanggil fetch data. Oke. Nah, karena fetch data ini future ya kan? Karena fetch data ini future, oke, saya tampung di data ini. Maka kapan kita bisa nampilkan di layar? Nah, kapan? Itu terjadi kalau sudah selesai. Artinya eh, fetch datanya selesai mendapatkan data. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita menggunakan eh, then, ya. Kita menggunakan then. Ya, jadi artinya kalau datanya sudah selesai atau fetch datanya sudah tuntas, then maka gitu ya, maka kita ngapain? Kita mau memanggil titik koma gini ya. Dan kita memanggil sebuah function di sini, function anonim. Kemudian di dalamnya adalah set state. Oke, state. Kenapa demikian? Karena saya mau ngerubah apa tadi? String temporary ini ya. Sementara untuk cepet-cepetan saja di set state-nya kita akan ubah temporary dengan kita ganti dengan value dengan JSON string. Dengan kata lain teman-teman, baca data ini dipakai untuk mengakses URL ini, untuk memperoleh JSON string yang tadi kita sudah buat dan kita update temp. Nah, kenapa di dalam set state? Agar eh, temporary-nya ini terupdate di dalam UI-nya ya. Kebetulan kita belum pakai sama sekali, sementara kita hanya siapkan dulu variabelnya. Oke, supaya muncul di layar, terupdate di sini, maka kita tampilkan di dalam body ya. Kita tampilkan di dalam body. Sebentar, saya cek dulu. Kita tampilkan di dalam body. Nah, sepertinya tidak ada di PPT ya. Tapi saya akan buat saja. Sementara bodinya nih ya, sementara doang ya. Bodinya saya delete, saya ganti dengan teks. Lalu kita eh, isi dengan temp. Nah, gini aja. Gampang ya. Kita ganti bodinya dengan teks, lalu kita underscore temp. Nah, jangan lupa ini semua hanya bisa dijalankan atau baca data ini hanya bisa dieksekusi ketika screen-nya pertama kali ditampilkan di layar. Dengan demikian kita perlu mengoverride yang namanya init state. Teman-teman, apa itu init state? Init state adalah metode yang dijalankan pertama kali ketika screen-nya muncul di layar. Maka di sini kita memanggil baca data ya. Kita memanggil baca data. Oke, titik koma. Nah, sekarang saatnya di test drive ya. Oh, tunggu, tunggu. Belum selesai. Saya lupa. Jadi popular movie ini harus kita siapkan supaya bisa kita, eh, apa itu namanya, kita akses hmm, di menu utama. Oleh karena itu, teman-teman, setelah ini selesai, kalian coba balik ke main dart. Main dart yang ini tentu saja kita buat apa itu popular movie di bagian roots-nya konteks fonts popular movie itu yang pertama. Oke, selanjutnya kalian scroll bawah sendiri. Nah, mungkin di atasnya logout ini di copy paste list stylenya, Ctrl V. Nah, ini saya ganti popular movie, ikonnya saya ganti dengan movie ya. Terus ini saya ganti dengan popular movie. Oke.
Nah, rootnya betul ya tadi namanya Popular Movie. Lupa-lupa ingat tadi saya. Oke, betul ya. Save, 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 save. Kemudian saatnya kita akan hot reload ya. Kita akan hot reload dan reloaded eh, yang ini ya, teman-teman ya. Ini saya akan masuk ke Popular Movie. Nah, Anda bisa lihat ya data JSON string yang tadi yang kita tampilkan di browser berhasil kita juga dapatkan di eh, Flutter kita.